Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan analisis prioritas pembangunan kawasan pesisir atau pedesaan menggunakan metode Analytic Network Process atau ANP. Saya sendiri dengan Muhammad Zaki Akbar dengan NNP akhir 111. Saya Fiona Fitriasari dengan NRP terakhir 053. Saya Srikandi Aritonang dengan NRP akhir 008. Saya Raffi Filo dengan NRP akhir 066. Oke, bisa di next terlebih. Oke, terbelakang sendiri sebagai mahasiswa pembangunan, kami mempelajari bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi suatu wilayah, tapi juga oleh kemampuan dalam menetapkan prioritas pembangunan yang tepat. Hal ini menjadi penting karena setiap wilayah memiliki keterbatasan sumber daya, anggaran, serta berbagai permasalahan yang saling berkaitan. Kawasan pesisir pedesaan dipilih sebagai objek analisis karena memiliki potensi besar di sektor perikanan, pariwisata, dan sumber daya alam. Namun masih menghadapi berbagai tantangan seperti renahnya kesejahteraan masyarakat, keterbatasan infrastruktur, pengelolaan lingkungan yang belum optimal, serta aspek sosial yang mempengaruhi proses pembangunan. Melalui mata kuliah ini, kami melakukan analisis pengambilan keputusan menggunakan metode ANP untuk mengetahui faktor-faktor yang paling berpengaruh serta menentukan alternatif pembangunan yang menjadi prioritas. Next. Tujuan analisis sendiri, yang pertama melakukan analisis menggunakan metode ANP untuk menentukan prioritas pembangunan kawasan pesisir pedesaan berdasarkan keterkaitan antara aspek ekonomi, tata kelola, lingkungan, dan sosial, sehingga diperoleh rekomendasi pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Tujuan tersendiri yang pertama, identifikasi dan pengukuran kriteria bobot yang paling berpengaruh dalam pembangunan kawasan pesisir. 4 kriteria yang dikaji meliputi ekonomi, tata kelola, lingkungan, dan sosial. Dengan mengetahui masing-masing kriteria bobot, kebijakan yang dirumuskan dapat fokuskan pada aspek yang benar-benar menjadi prioritas bersama seluruh pembangunan. Yang kedua, memprioritaskan alternatif kebijakan pembangunan pesisir berdasarkan penilaian kolektif dari 5 penilai yang mewakili berbagai pihak, yaitu pemerintah, nelayan, akademisi, pelaku UMKM, dan tokoh masyarakat. 3 alternatif yang dievaluasi adalah pemberdayaan nelayan, pengembangan ekowisata, dan pembangunan infrastruktur pesisir. Ketiga, memodelkan hubungan ketergantungan dan umpan balik antar kriteria serta antar alternatif yang dapat ditangkap oleh metode pengambilan keputusan konvensional. Melalui struktur jaringan ANP ini, hubungan ketergantungan dalam ketergantungan luar dan umpan balik dapat direpresentasikan secara lebih realistis sesuai kondisi lapangan. Tempat membuktikan bahwa seluruh penilaian perbandingan berpasangan dari masing-masing rater maupun agregasi ekonomi geometrik mean telah memenuhi uji konsistensi dengan nilai konsistensi rasio di bawah 0,1, sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Next. Baik, di model ANP sendiri dari diagram sabik menggambarkan model seluruh ANP secara lengkap dengan garis kuning. Garis kuning sendiri atau yang ketergantungan luar pengaruh dari klaster kriteria ke klaster alternatif, misalnya satu ekonomi mempengaruhi penilaian A1 penilaian. Kemudian ada garis merah putus atau yang kita sebut umpan balik dari alternatif kembali ke kriteria. Inilah yang membedakan ANP dari ANP. Secara keseluruhan tidak satuan. Lalu ada garis biru putus yaitu ketergantungan batin, ketergantungan antar kriteria dalam satu klaster, yaitu C1, lalu C2, lalu C3 hingga C4. Dan antara alternatif juga A1 hingga 2, lalu A3. Di bagian bawah terlihat alur agregasi penilaian dari 5 pilihan kombinasikan melakukan geometrik drill. Lalu diolah menjadi super matrix dan akhirnya limit matrix untuk menghasilkan poros akhir. Next. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu bagian kriteria dan alternatif. Untuk yang pertama yaitu kriteria. Untuk kriteria sendiri kita ada 4. Yang pertama itu ekonomi di kriteria 1. Alasannya itu karena pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Aspek ekonomi menjadi indikator utama karena berkaitan dengan pendapatan nelayan, kesempatan kerja, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Perannya dalam ANP yaitu menilai seberapa besar alternatif pembangunan mampu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat pesisir. Untuk kriteria yang kedua yaitu tata kelola. Alasannya yaitu keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh program, tetapi juga oleh kualitas perencanaan, koordinasi antar lembaga, transparansi, dan partisipasi pemangku kepentingan. Untuk perannya sendiri yaitu mengukur efektivitas pelaksanaan program pembangunan melalui tata kelola yang baik. Untuk kriteria yang ketiga yaitu lingkungan. Alasan lingkungan ini dipilih karena kawasan pesisir merupakan ekosistem yang rentan terhadap kerusakan.
pembangunan harus memperhatikan pelestarian lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka yang panjang. Perannya sendiri yaitu menilai dampak alternatif terhadap keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Untuk kriteria yang terakhir yaitu sosial, alasannya yaitu keberhasilan pembangunan dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, serta kemampuan masyarakat menerima dan mendukung program pembangunan. Perannya sendiri yaitu mengukur dampak alternatif terhadap peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu alternatif kita bagi menjadi 3, yaitu alternatif yang pertama yaitu pemberdayaan nelayan, karena sebagian besar masyarakat pesisir menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan. Peningkatan kapasitas, keterampilan, akses permodalan, dan teknologi akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Untuk kontribusinya sendiri yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, produktivitas usaha perikanan, dan kemandirian nelayan. Untuk alternatif yang kedua yaitu pengembangan ekowisata. Mengapa ini dipilih? Karena kawasan pesisir memiliki potensi wilayah wisata alam yang dapat menjadi sumber Untuk yang selanjutnya yaitu pada bagian alternatif dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama pemberdayaan nelayan. Alasan dipilih karena sebagian besar masyarakat pesisir menggantungkan kehidupan pada sektor perikanan. Peningkatan kapasitas keterampilan, akses permodalan, dan teknologi akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kontribusinya sendiri yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, produktivitas usaha perikanan, dan kemandirian nelayan. Untuk yang kedua yaitu pengembangan ekowisata. Kawasan pesisir memiliki potensi wisata alam yang dapat menjadi sumber daya ekonomi baru bagi masyarakat tanpa mengabaikan aspek konservasi lingkungan di sekitar. Untuk kontribusinya sendiri yaitu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, serta mendorong pelestarian lingkungan. Untuk alternatif yang ketiga yaitu pembangunan infrastruktur pesisir. Karena infrastruktur seperti jalan, dermaga, tempat pelelangan ikan, dan fasilitas umum menjadi pendukung utama aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat pesisir. Untuk kontribusinya sendiri yaitu mempermudah aksesibilitas, meningkatkan efisiensi distribusi hasil perikanan, dan menunjang pertumbuhan ekonomi wilayah teks. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu hasil perhitungan. Untuk hasil perhitungan pada bagian ini ada 2, yaitu prioritas kriteria dan prioritas alternatif. Pada prioritas kriteria, untuk yang pertama yaitu ekonomi, karena dalam ekonomi mencapai bobot 1,784, yaitu menjadi faktor utama yang paling berpengaruh dalam menentukan prioritas pembangunan kawasan pesisir. Untuk pada peringkat kedua didapatkan oleh tata kelola dengan poin bobot 1,462, yaitu tata kelola baik diperlukan agar program pembangunan berjalan dengan efektif. Untuk yang ketiga yaitu sosial, karena berpartisipasi masyarakat dalam kualitas SDM berpengaruh terhadap keberlangsungan pembangunan. Untuk yang terakhir yaitu lingkungan, karena kelestarian lingkungan tetap penting sebagai pendukung pembangunan berkelanjutan. Untuk pada prioritas alternatif, yang pertama yaitu pemberdayaan nelayan. Kenapa pemberdayaan nelayan? Karena menjadi alternatif pembangunan yang paling diprioritaskan yang dapat memberdayakan para nelayan di sekitar. Yang kedua yaitu pengembangan ekowisata, karena menjadi strategi pendukung untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan menjaga lingkungan. Yang terakhir yaitu pembangunan infrastruktur pesisir, yang dimana tetap penting namun menjadi prioritas setelah pemberdayaan masyarakat. Nah, pada saat ini ditampilkan jika hasil akhir perhitungan menggunakan ANP itu sudah
memenuhi nilai konsistensi rasio atau kurang dari 1 sehingga hasilnya dinyatakan konsisten. Berdasarkan perhitungan tersebut terdapat 3 alternatif pembangunan yang diprioritaskan. Prioritas pertama yaitu pemberdayaan nelayan dengan bobot 19,20%. Kemudian prioritas kedua adalah pengembangan ekowisata yang mana sebesar 18,11%. Sedangkan prioritas ketiga adalah pembangunan infrastruktur pesisir sebesar 12,68%. Dari sisi kriteria, ekonomi menjadi faktor yang memiliki bobot tertinggi yaitu 17,84%, diikuti tata kelola sebesar 14,62%, kemudian sosial sebesar 9,21% dan lingkungan sebesar 8,33%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa urutan prioritas yang akan dianalisis lebih lanjut pada slide berikut ini. Next. Di sini dikatakan mengapa pemberdayaan nelayan itu menjadi prioritas utama. Nah, berdasarkan penilaian dari para responden sebelumnya, peningkatan kapasitas masyarakat itu merupakan fondasi utama dalam pembangunan kawasan pesisir. Ketika nelayan memiliki keterampilan, akses terhadap modal, teknologi, dan pendampingan, mereka akan lebih mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan sehingga manfaat pembangunan itu tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek tetapi juga dalam berkelanjutan. Kemudian pengembangan wisata menempati prioritas kedua karena dinilai mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Selain itu, dapat membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ekowisata juga mendorong pelestarian lingkungan apabila dikelola secara berkelanjutan. Nah, sementara itu pada pembangunan infrastruktur berada pada urutan ketiga. Hal ini bukan berarti infrastruktur tersebut tidak penting, tapi dari segi responden menilai bahwa pembangunan fisik itu akan lebih efektif apabila masyarakat memiliki kapasitas dan kesiapan untuk memanfaatkannya. Kemudian dari sisi kriteria, aspek ekonomi menjadi faktor yang paling mempengaruhi. Hal ini menunjukkan jika responden itu lebih memprioritaskan program yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Tapi dengan demikian, tata kelola, aspek sosial dan lingkungan tetap berperan sebagai pendukung agar pembangunan dapat berjalan secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Next. Selanjutnya ada kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil analisis menggunakan metode ANP dapat disimpulkan bahwa pembangunan kawasan pesisir pedesaan dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan, yaitu ada ekonomi, tata kelola, lingkungan, dan sosial. Dari keempat kriteria tersebut, aspek ekonomi memperoleh bobot tertinggi sebesar 17,24%, sehingga menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam menentukan prioritas pembangunan. Lalu selanjutnya ada rekomendasi. Yang pertama ada pemberdayaan nelayan perlu menjadi fokus utama dalam pembangunan kawasan pesisir melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelatihan, keterampilan, akses terhadap permodalan, serta pemanfaatan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada pengembangan wisata perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi alam dan budaya lokal. Lalu yang ketiga ada pembangunan infrastruktur pesisir perlu diarahkan untuk
mendukung aktivitas ekonomi masyarakat seperti peningkatan akses jalan, dermaga, tempat pelelangan ikan, serta fasilitas pendukung lainnya. Mengapa ada pemerintah dan pemangku kepentingan perlu memperkuat tata kelola pembangunan melalui koordinasi lintas sektor. Yang terakhir ada ANP dapat dijadikan sebagai salah satu pendekatan dalam proses pengambilan keputusan karena mampu mempertimbangkan hubungan saling mempengaruhi antar faktor pembangunan sehingga menghasilkan prioritas kebijakan yang lebih objektif dan sesuai dengan kebutuhan kawasan pesisir. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari kami kelompok 10. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.